Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang berprofesi sebagai pramugari. Wanita itu bernama Xinglu, yang diperankan oleh Liu Yifei. Dia hampir tertabrak seorang pria yang sedang mengemudi mobil BMW ketika hendak menyeberangi jalan. Sepulang bertugas dari bandara, ternyata Xinglu memutuskan untuk berhenti dari dunia penerbangan, yaitu sebagai pramugari, dan akan membangun usaha kafe. Dia kemudian mentraktir temannya untuk perayaan telah berhenti bekerja. Suatu hari secara tidak sengaja, Xinglu melihat pesta pernikahan dengan nama kekasihnya yang bernama Zhenming. Pada acara pernikahan massal yang diikuti puluhan mempelai di suatu gedung, Xinglu kemudian masuk ke dalam dan memastikan apakah benar kekasihnya berada di sana atau tidak, dan ternyata benar. Kekasihnya menikah dengan orang lain. Hati Xinglu sangat hancur ketika melihat kekasihnya ada di sana. Ia menangis lalu meninggalkan tempat tersebut. Dia meluapkan amarahnya kepada mantan kekasihnya yang mengejarnya sampai keluar gedung. Yang lebih menyakitkan adalah Xinglu mengetahui fakta bahwa kekasihnya itu menikahi calon istrinya hanya karena untuk bisa menguasai harta warisan mertuanya. Zhenming juga mengatakan bahwa setelah dia menjadi ahli waris, dirinya akan kembali kepada Xinglu karena hanya dirinya yang dia cintai. Setelah mendengar perkataan Zhenming, emosi Xinglu semakin menjadi, dan setelah itu, dia pergi. Suatu hari Xinglu mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah atap gedung apartemen. Dan di bawah gedung, sudah banyak warga, polisi hingga pemadam kebakaran. Mereka berusaha menyelamatkan Xinglu dengan menyediakan matras raksasa yang terbuat dari balon karet untuk antisipasi jika Xinglu melompat dan dirinya bisa diselamatkan. Di saat itulah, tanpa sengaja seorang pria lewat di tempat kejadian. Pria itu bernama Cheng Sun, yang diperankan oleh Ran. Melihat seseorang ingin bunuh diri, Cheng Sun kemudian diam-diam masuk ke atap apartemen untuk membujuk Xinglu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sayangnya Cheng Sun tidak berhasil memuji wanita itu. Xinglu pun melompat. Cheng Sun yang mencoba menyelamatkan Xinglu, malah dia juga ikut terjun dari atap apartemen. Untung saja balon karet yang disiapkan oleh polisi dan petugas pemadam kebakaran itu membuat mereka selamat. Setelah kejadian itu, Xinglu berkenalan dengan Cheng Sun. Awalnya Xinglu marah karena Cheng Sun mencegah untuk bunuh diri. Cheng Sun juga kesal karena setelah diselamatkan, Xinglu marah-marah padanya, bukannya berterima kasih. Xinglu kemudian mentraktir Cheng Sun di kafe miliknya. Mereka pun berpisah dengan janji agar Xinglu harus melihat matahari di hari esok dan tidak mencoba untuk bunuh diri lagi. Cheng Sun mulai jatuh hati kepada Xinglu. Setiap hari, Cheng Sun mampir ke kafe milik Xinglu untuk melakukan PDKT dengan memberikan sebuah lukisan dengan wajah Xinglu saat menggunakan pakaian pramugari. Suatu hari, Cheng Sun melihat lukisan yang ia berikan kepada Xinglu dipajang dan ia pun merasa senang. Saat berada di kafe, Xinglu kedatangan tamu yang tak diundang. Mereka merupakan kawanan pemuda yang sedang mabuk. Mereka kemudian menggoda Xinglu dan memperlakukannya dengan tidak sopan. Melihat hal itu, membuat Johnson menjadi marah dan menghajar mereka semua. Xinglu mentraktir Cheng Sun di warung pinggiran jalan. Mereka pun saling ngobrol dan mendapati fakta bahwa mereka ternyata alumni yang sama dalam salah satu SD di wilayah itu. Saat pulang, Cheng Sun mengantar Xinglu di tengah hujan deras sampai di depan tempat tinggalnya. Saat itu, juga Cheng Sun meminta nomor HP kepada Xinglu dan menuliskan di tangannya. Tapi sayangnya, saat itu hujan deras dan membuat nomor HP Xinglu terhapus dan membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan Xinglu. Suatu hari Xinglu mendatangi Cheng Sun yang sedang melamun di atap apartemennya. Cheng Sun sendiri adalah seorang seniman, pelukis yang tidak mapan. Bosnya batal mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya dan karena itulah ia bersedih dan melamun di tempat itu. Karena Cheng Sun curhat membutuhkan uang, akhirnya Xinglu menawari pekerjaan di kafe miliknya. Tawaran tersebut langsung Cheng Sun terima karena ia sangat membutuhkan uang. Karena kerja bersama, membuat Cheng Sun dan Xinglu semakin dekat. Di suatu hari, terlihat Cheng Sun berada di kerumunan orang yang sedang melakukan balap liar dan mengikuti kompetisi tersebut. Saat ia mengikuti kompetisi tersebut, ada salah satu peserta bertaruh uang yang berada di kantong miliknya. Jika menang akan mendapatkan uang itu. Tetapi jika kalah, Cheng Sun harus berlari telanjang.
Disangka ia memenangkan balap itu dengan mobil yang ia pinjam dari temannya. Ternyata uang taruhan yang ia menangkan akan ia gunakan untuk mengajak Xinglu makan malam. Terlihat ia makan malam bersama di restoran mewah dengan pakaian formal. Di dalam restoran, Xinglu kagum dengan cara Cheng Sun memesan makanan. Ia mengira Cheng Sun terbiasa makan di tempat makan ini, tapi Cheng Sun malah mengelak dan berkata bahwa ia membaca dari internet dan belajar untuk hari ini. Di sini, mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Ternyata sebelumnya ibu Xinglu telah meninggal dunia. Dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayah Xinglu sebelumnya kaya raya, tapi karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, membuatnya jatuh miskin. Di sini Xinglu senang dengan perlakuan Cheng Sun karena telah memperlakukannya seperti apa yang sering ayahnya lakukan saat Cheng Sun hendak memanggil pelayan. Datanglah pelayan dengan membawa kue yang bertuliskan, "Aku mencintaimu." Karena mereka tidak merasa, pesan mereka pun kabur. Dan setelah itu, pemilik kuenya datang dan marah-marah karena kue yang ia pesan untuk kekasihnya telah hancur. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk berkencan di taman bermain. Terlihat mereka sangat menikmati waktu berdua yang mereka miliki. Sebelum pulang, terlihat Xinglu sedang melihat sesuatu di salah satu toko. Tapi karena Cheng Sun ikut melihatnya juga, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi, terlihat Cheng Sun kembali ke tempat itu. Sepertinya ia melihat harga yang tertera pada barang yang dijual. Di malam hari, terlihat pria yang kalah taruhan. Dia datang untuk memaksa Cheng Sun tanding ulang. Taruhannya masih sama. Jika Cheng Sun kalah, ia harus berlari bugil. Tapi jika ia menang, ia akan mendapatkan uang. Cheng Sun tidak bisa menolak tawaran itu. Karena jika menolak, para pemuda itu akan merusak toko yang dikelola oleh Xinglu. Tak disangka, pada saat balapan, SINGLU pun datang dan membuat Cheng Sun kalah. Xinglu marah karena Cheng Sun mengikuti balapan ini dan pergi meninggalkannya begitu saja karena Cheng Sun harus mengikuti aturan yang diterapkan tadi. Jadi ia pulang dengan telanjang. Ia pergi ke toko Xinglu dan melihatnya sedang menunggu di pojok ruangan. Karena melihat Cheng Sun telanjang, ia hanya bisa tertawa dan memberikan kain agar Cheng Sun tidak kedinginan. Xinglu nampak marah karena Cheng Sun mengikuti balapan tersebut. Apalagi ia tahu kalau saat malam itu Cheng Sun mengajaknya makan dengan menggunakan uang yang ia dapatkan dari taruhan tersebut. Xinglu pun menangis karena Cheng Sun melakukan hal itu. Ketika melihat Xinglu menangis, Cheng Sun lalu mengajaknya ke suatu tempat, yaitu ke apartemen yang ia tinggali sekarang. Ternyata Cheng Sun mengajaknya untuk melihat semua karyanya yang berisi lukisan wajah Xinglu. Suatu hari mantan kekasih Xinglu mengirimkan sebuah majalah edisi lama kepada Xinglu, yang di dalamnya membahas tentang Cheng Sun, yaitu anak sematawayang dari seorang ibu presiden, pemilik R Group, alias anak seorang konglomerat. Ternyata selama ini, Cheng Sun hanya pura-pura menjadi orang biasa, namun ternyata ia adalah anak seorang konglomerat dan pewaris sebuah perusahaan besar. Xinglu pun mendatangi gedung perusahaan bertingkat, yang kini sudah dimiliki oleh Shen Ming, karena telah menikahi anak dari pemilik gedung mewah ini sebelumnya. Di situ Shen Ming mengutarakan bahwa dirinya dan Xinglu merupakan orang yang sama. Setelah pulang dari tempat itu, Xinglu pergi ke tempat pimpinan Huang yang merupakan penyelenggara pameran lukisan. Ia meminta Cheng Sun untuk mengikuti pameran tersebut, dan mereka pun mempersiapkan karya lukisan yang akan Cheng Sun pamerkan. Di hari pameran, terlihat tidak ada orang yang datang di acara itu. Bahkan Xinglu harus ditelepon seseorang karena telah melanggar kontrak. Dan dia pun diancam karena melakukan hal tersebut. Tak disangka, ada seseorang yang ingin membeli karya lukisan Cheng Sun dengan harga yang sangat mahal. Tapi Cheng Sun tidak mau menjualnya karena lukisan tersebut merupakan lukisan kenangan yang ia buat untuk dipersembahkan kepada Xinglu. Pimpinan Huang pun marah karena Cheng Sun tidak mau menjual lukisan itu. Dan setelah itu, dia pergi. Scene pun berganti. Ketika ada sebuah bunga mawar merah yang berada di depan toko milik Xinglu. Ia senang melihat bunga itu. Tapi ketika Cheng Sun muncul tepat di depannya, ia menangis, kemudian masuk ke toko. Cheng Sun datang dengan membawakan cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Xinglu malah sedih karena hanya demi sebuah cincin. Cheng Sun rela menjual lukisan yang sangat berharga, terutama lukisan yang ia gambar saat mereka bersama. Ia pergi meninggalkan Cheng Sun sendirian di tokonya dan mengunjungi suatu tempat yang sepertinya merupakan gedung yang sebelumnya ia gunakan untuk bunuh diri. Ia berteriak dengan mengatakan, "Maafkan aku." Sepertinya ia telah berbuat salah kepada Cheng Sun, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya Xinglu rencanakan. Kemudian,
ia kembali ke tokonya. Lalu Cheng Sun mengajaknya ke kamarnya. Ia membahas tentang kejadian tadi. Dan sepertinya, Xinglu sedang menutupi sesuatu. Ia meminta Cheng Sun untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan ia pergi dengan air mata di pipinya. Ternyata Xinglu kembali ke mantan pacarnya. Cheng Sun memergoki mereka berdua dan menanyakan alasan Xinglu melakukan hal tersebut. Xinglu hanya berkata bahwa dia tidak menyukainya lagi. Dan ia mengaku tidak punya uang, sedangkan ayahnya berada di rumah sakit. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak mau tinggal dengan Cheng Sun di ruangan itu dengan lukisan yang tidak mau dijual. Intinya, Xinglu tidak mau dengan Cheng Sun karena dia miskin. Cheng Sun tidak percaya dengan semua omongan Xinglu, ia hanya bisa menangis dengan kepergian Xinglu ke mantan pacarnya. Di dalam hotel, mantan pacar Xinglu marah-marah karena Xinglu seperti masih teringat kenangan dengan Cheng Sun walaupun sebelumnya Xinglu mengatakan bahwa ia tidak suka dan itu hanya sebuah alasan agar bisa menjauh darinya. Padahal sebenarnya, Xinglu masih sangat mencintainya. Dan ternyata alasan sebenarnya, Xinglu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Sun. Dia meminta tolong kepada Xinglu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta kepadanya dan kemudian mencampakkannya. Tujuan dari ibu Cheng Sun adalah jika rencananya berhasil, anaknya bisa kembali ke rumah dan mengurus perusahaan dan menyandang ahli waris resmi, serta meninggalkan karir melukisnya. Namun sayangnya, di sini Xinglu juga mencintai Cheng Sun yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh dirinya sendiri, senilai 15 juta yen. Setelah kejadian itu, Xinglu menjadi sangat depresi dan pergi untuk mabuk dengan temannya. Ia sangat menyesal karena telah mengkhianati Cheng Sun. Padahal selama ini tidak ada pria yang mencintainya lebih darinya. Setelah itu, Cheng Sun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Setelah bertemu ibunya, sepertinya Cheng Sun mengikuti jejak ibunya untuk menjadi CEO di perusahaan Air Group. Ketika ia sudah mempunyai banyak uang, ia datang ke acara balap liar dan membalas perbuatan mereka dengan cara menghajar dan memberikan uang. Dia balas dendam dengan cara seperti yang mereka lakukan kepadanya sebelumnya. Terlihat Cheng Sun yang sudah dalam keadaan kaya raya dan menjadi seorang CEO. Dia kemudian datang ke sebuah pertemuan antara pemilik perusahaan. Ia juga mempertontonkan karyanya di acara tersebut. Nampaknya selain menjadi apa yang ibunya inginkan, ia juga menjadi pelukis andal. Terlihat ada seseorang yang menginginkan lukisannya dengan harga mahal, tetapi ia menolaknya karena ibunya berkata bahwa itu adalah harta berharga milik keluarganya. Sepertinya Cheng Shan masih marah dengan ibunya. Ia kemudian memanggil pamannya dan menyuruhnya untuk menjual lukisan itu dengan harga 1 yen. Dia kemudian pergi ke suatu tempat karena ada orang yang membeli lukisannya sebesar 15 juta yen. Ia marah kepada pamannya dan berkata, "Aku menjual lukisan itu semuanya 1 yen, tapi kenapa menjualnya 15 juta yen?" Karena marah, ia berusaha mencari orang yang membeli lukisannya. Dan sepertinya letaknya di Eropa. Setelah dicari akhirnya ketemu juga. Ternyata yang ia temui adalah Xinglu yang terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Ia kaget dan bertanya kepada Xinglu, "Di mana pria yang bersamamu terakhir kali?" Tetapi Xinglu tidak mau membahasnya. Cheng Sun nampak memanas-manasi Xinglu bahwa berkatnya di masa lalu membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Ketika Xinglu menanyakan, apakah ia akan melukis lagi, Cheng Sun pun meninggalkan tempat itu dan Xinglu pun menangis. Dengan cincin pemberian Cheng Sun yang masih terpasang di tangan kirinya, Xinglu nampak sedih dengan kepergian Cheng Sun. Ia pun pergi dan berniat mengejarnya. Begitu juga dengan Cheng Sun. Sepertinya ia masih jatuh cinta kepadanya. Dan ternyata, Cheng Sun hanya menggertak Xinglu saja. Dia kemudian pergi ke kamar Xinglu. Tetapi dia tidak ada di sana dan kembali mencarinya. Sementara itu, Xinglu terlihat sedang dirampok. Sepertinya, perampok itu menginginkan cincin yang Xinglu pakai. Tetapi sayangnya, ia malah tertusuk pisau yang dibawa perampok tersebut. Walaupun tertusuk, ia tetap berlari mencari Cheng Sun. Ia kemudian menemukan mobil Cheng Sun dan mencegatnya. Tetapi Cheng Sun mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ia pun tertabrak dan terpental ke dalam sungai. Cheng Sun kemudian membawa Xinglu ke rumah sakit untuk dioperasi. Ia juga nampak depresi karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Di sisi lain, setelah kejadian itu, Cheng Sun bertemu ibunya kembali. Ia akan mengembalikan semua warisan yang telah keluarganya berikan kepadanya. Walaupun ibunya menolak, ia tetap pergi meninggalkan ibunya dengan kekayaannya. Dan ternyata Xinglu masih hidup. Ia juga masih tinggal di kota Vina.
terlihat Cheng Sun datang untuk bertemu dengannya. Setelah meninggalkan kekayaannya, dan tak disangka, akhirnya Cheng Sun memberikan cincin itu untuk kedua kalinya, dan mengajak Xinglu menikah. Dan Xinglu akhirnya menerima ajakan pernikahan Cheng Sun, dan film pun berakhir.